Pagi saudara-saudari sekalian, kembali kita berjumpa dalam permenungan kita hari ini. Dalam permenungan hari ini kita diajak untuk bersama-sama bermenung bersama dengan bacaan yang pertama dari kitab Hosea dan yang kedua dari bacaan yang sama, Injil Matius, yang melanjutkan kisah kemarin. Dalam bacaan ini kita bersama-sama disadarkan bahwa Allah mengharapkan supaya iman kita senantiasa setiap hari dimurnikan selalu. Melalui Nabi Hosea, Allah menegur umat Israel supaya kembali memurnikan dan memurnikan iman mereka. Ancaman yang selalu kembali muncul dan kembali lagi adalah hadirnya berhala-berhala baru. Berhala baru adalah berhala yang sebenarnya secara konkret nyata dialami oleh setiap suku, setiap bangsa, setiap zaman, yakni sesuatu hal konkret yang memang menghambat relasi kita dengan Allah, sehingga akhirnya Allah tersingkirkan oleh hal baru itu. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus yang menyembuhkan orang yang bisu, orang yang sakit, dan dengan demikian juga kita bisa melihat bahwa Allah yang melalui Yesus tergerak hatinya, Ia ingin supaya orang ini kembali akhirnya memiliki kapasitas atau kemampuan potensi dirinya untuk berrelasi lagi dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, juga Allah sendiri. Maka hal-hal yang memisahkan, membuat orang terputus dari orang yang lain, dari kasih Allah, itu dipulihkan kembali melalui Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hidup kita seringkali juga iman kita terhambat oleh macam-macam, oleh pikiran yang buruk kepada orang lain, oleh juga kehadiran beberapa godaan-godaan baru yang lain, sehingga akhirnya hubungan kita dengan Allah itu menjadi terpisah. Maka melalui bacaan hari ini kita bersama-sama disadarkan, diingatkan, marilah kita dengan tekun dan setia menjaga iman kita. Di lain pihak kita juga diajak untuk berwaspada, untuk mencermati beberapa hal yang bisa menghambat, mengganggu, menggoda, merampas relasi kita dengan Tuhan. Dan beberapa hal seringkali tanpa kita sadari seolah-olah hal itu baik. Seperti pengalaman orang Farisi yang mencurigai Yesus, itu dianggap sebagai hal yang baik untuk menjaga iman, dan tanpa sadar justru itulah yang memisahkan dia dari kemurahan hati Allah, kepedulian hati Allah, dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah sekali lagi dalam bacaan hari ini kita bersama-sama mohon kepada Tuhan, semoga kita peka untuk menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan, belas kasih Tuhan yang tercurah kepada kita setiap hari, supaya dengan demikian hidup kita, hati kita senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur. Dengan itu, iman kita diharapkan makin hari makin kuat, dan kemurahan belas kasih Allah semakin kita rasakan di dalam setiap gerak hidup kita. Berkat Tuhan menyertai Anda.